Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Prodi Akuntansi Syariah, kelas 2I. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Elsa Putri Zulia Hasanah dengan NIM 215221 2. Anissa Arum Indrasari dengan NIM 215221 3. Asna Azizatur Rohmah dengan NIM 215221 4. Saya sendiri Arifah Dwi Febrianingrum dengan NIM 215221 Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang wakaf dan sedekah. Nah, apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu wakaf dan sedekah? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sedekah merupakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bukunya The Miracle of Giving memiliki cara tersendiri dalam menerapkan sedekah. Menurutnya bahwa dalam urusan mencari uang, Allah memberikan cara mudah bagi manusia. Allah menyebutkan kunci segalanya manusia adalah beribadah, sedekah, salat malam, mengasihi anak yatim, menyenangi hati yang sedang sedih, yaitu dengan cara beribadah. Sedekah berarti pemberian oleh seorang muslim yang diberikan kepada orang lain secara sukarela, tanpa batas waktu dan jumlah tertentu. Yang secara umum sedekah memiliki arti memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik harta yang diberikan pada orang miskin atau orang lain. Dasar hukum sedekah. Sedekah dibolehkan pada waktu disunahkan berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran yang artinya barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan atau rezeki dan kepadanya lah kami dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Dalam As-Sunnah yang berbunyi hadisnya, barang siapa yang memberi makan orang lapar, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya makan dari buah-buah surga. Barang siapa memberi minum orang dahaga, Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi akan memberinya minum pada hari kiamat dengan wangi-wangian yang dicap. Barang siapa yang memberi pakaian orang yang telanjang, Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian surga yang berwarna hijau. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab, manfaat, dan fungsi sedekah. Yang pertama, adab sedekah. Adab sedekah yang benar antara lain: pertama, berasal dari harta yang halal. Kedua, harta yang baik dan utama. Ketiga, ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Keempat, merahasiakan sedekahnya. Kelima, tidak mengharapkan balasan. Keenam, memberikan sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Ketujuh, tidak mengungkit-ungkit sedekah serta tidak menyakiti perasaan orang yang sudah menerimanya. Kemudian, manfaat dan fungsi sedekah. Manfaat dan fungsi sedekah antara lain: pertama, bersedekah dapat membuat orang bekerja keras sehingga melipat gandakan rezekinya. Yang kedua, bisa mengawali orang untuk mencari rezeki yang halal. Ketiga, bisa meningkatkan kepedulian sosial karena manusia hidup di dunia ini pasti saling membutuhkan. Dan yang terakhir, dapat membuat hidup manusia menjadi sederhana dan rendah hati. Unsur-unsur pada wakaf. Yang pertama, harta benda adalah harta yang memiliki daya tahan dalam jangka waktu yang lama serta memiliki nilai yang ekonomis. Kedua, wakif adalah pihak atau orang yang mewakafkan harta bendanya. Yang ketiga yaitu nazir, adalah pihak yang menerima wakaf yang kemudian dikelola dan dikembangkan sesuai fungsinya. Yang keempat yaitu ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak dari wakif yang diucapkan secara lisan maupun tertulis kepada nazir. Yang kelima, mauqul alaih, adalah penerima manfaat dari harta yang diwakafkan oleh seorang wakif. Yang terakhir yaitu jangka waktu wakaf. Maksudnya,
harta wakaf yang diwakafkan dalam jangka waktu selamanya atau dapat juga diwakafkan dalam waktu tertentu atau sementara. Wakaf. Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa, yuqifu, waqfan, yang memiliki arti berhenti atau menahan. Secara istilah, wakaf berarti menahan harta benda dan menyalurkan manfaat atau hasilnya. Menurut para ulama, terdapat beberapa definisi dari kata wakaf, yaitu yang pertama, dari jumhur ulama, mendefinisikan asy-syafiyah yang berarti menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersama keabadian ainnya untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada. Al-Hanabilah yang artinya menahan. Ulama selanjutnya yaitu Al-Hanafiyah mendefinisikan yang unik dimiliki oleh Imam Abu Hanifah tentang wakaf, yaitu menahan ain suatu harta benda dengan hukum tetap sebagai milik pemberi wakaf dengan menyedekahkan manfaatnya walau hanya sebagian. Jadi, wakaf artinya adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk bisa dimanfaatkan selamanya dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum. Hukum wakaf. Yang pertama, wakaf hukumnya sunnah. Seluruh fuqaha dari berbagai mazhab setuju bahwa wakaf hukum asalnya adalah sunnah. Sesuai dengan dalil-dalil tersebut, dengan pahala yang bernilai menjadi berlipat-lipat kali besarnya. Hukum dasar dari wakaf adalah sunnah. Contohnya, wakaf tanah yang kemudian digunakan untuk pembangunan masjid, musola, madrasah, perpustakaan, ataupun sarana prasarana umum yang bisa digunakan oleh publik, yang dalam hal tersebut setiap orang dapat mengambil manfaatnya secara baik. Maka dari itu, hukum wakaf dikatakan sunnah dan dijanjikan akan mendapat pahala yang mengalir terus-menerus. Yang kedua, wakaf hukumnya wajib. Kadang-kadang ibadah yang memiliki hukum awal sunnah jika diniatkan dengan niat tertentu, maka bisa menjadi hukum yang wajib. Maka bagi orang tersebut, hukum wakaf akan menjadi wajib dari yang semulanya memiliki hukum sunnah. Dan pada suatu waktu, apa yang menjadi nazarnya menjadi nyata. Yang ketiga, wakaf hukumnya mubah. Dalam kitab para ulama, mereka menuliskan juga mengenai adanya wakaf yang sifatnya mubah, di mana orang yang mewakafkan hartanya itu tidaklah mendapatkan pahala. Hukumnya menjadi boleh apabila ada orang yang bukan beragama Islam lalu ingin mewakafkan hartanya tanpa syarat, sehingga kemudian para ulama memasukkan ke dalam macam wakaf yang memiliki hukum mubah. Macam-macam wakaf. Wakaf dibedakan dalam beberapa aspek, yaitu 1. Aspek penerima manfaatnya. Dalam aspek ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Wakaf khairi, 2. Wakaf ahli, 3. Wakaf musyarak. Yang kedua yaitu ada aspek pemanfaatan harta wakaf. Dalam aspek ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Wakaf mubasyir, 2. Wakaf produktif. Yang ketiga yaitu aspek peruntukan harta wakaf. Dalam aspek ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Wakaf am, 2. Wakaf khas. Yang keempat yaitu aspek jangka waktu wakaf. Dalam aspek ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu
1. Wakaf mu'abad atau selamanya. 2. Wakaf mu'aqad atau tertentu. Selanjutnya, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf. Penghimpunan wakaf merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wakaf untuk mengumpulkan dana dari individu maupun kelompok. Pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf adalah suatu proses atau kegiatan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Penyaluran wakaf. Penyaluran atau pemberdayaan hasil wakaf sangat penting. Penyaluran diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya atau memberikan manfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi, untuk kesimpulan dari materi ini yaitu, sedekah berarti pemberian oleh seorang muslim yang diberikan kepada orang lain secara sukarela tanpa batas waktu dan jumlah tertentu. Yang secara umum, sedekah memiliki arti memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik harta yang diberikan pada orang miskin atau orang lain. Sedekah dibolehkan pada waktu dan disunahkan berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedekah sendiri mempunyai adab dalam bersedekah, seperti salah satunya berasal dari harta yang halal. Dengan bersedekah, kita akan mendapatkan manfaat ataupun hikmah dari bersedekah tersebut. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk bisa dimanfaatkan selamanya dan jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Wakaf pun memiliki unsur-unsur penghimpunan serta penyaluran wakaf yang dapat disalurkan lewat badan-badan penyalur wakaf. Dan wakaf juga memiliki macam-macam yang terbagi dalam berbagai macam aspek. Sekian penjelasan tentang wakaf dan sedekah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif merupakan seorang pengusaha yang memiliki banyak tanah. Tanpa menyia-nyiakan nikmat yang diberikan oleh Allah, Alif berniat mewakafkan sebagian tanahnya. Keesokan harinya, Alif langsung menuju KUA atau kantor urusan agama dan membawa surat-surat atas tanah yang dimilikinya. Sampai di sana, Alif pun mengucapkan ikrar wakaf kepada pengelola harta wakaf dengan disaksikan oleh kepala KUA dan penikmat wakaf. Setelah itu, kepala KUA akan membuat akta ikrar wakaf dan surat pengesahan salinan akta ikrar diberikan pada Alif dan Nazir. Selanjutnya, Nazir melakukan pendaftaran ke Badan Pertahanan Nasional dengan membawa surat pengantar tanah wakaf dari KUA, akta ikrar wakaf, dan surat pengesahan Nazir. Dan Alif pun selesai mewakafkan tanahnya. Bodoh amat. Pak, ini saya ada sedikit uang. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya, Dek. Kenapa kamu kasih sebanyak itu? Mungkin menurutmu 100.000 untuk bersedekah itu terlalu banyak. Tapi apa yang lebih penting? Jika orang lain lebih membutuhkannya, apa salahnya jika kita berbagi? Lagi pula mungkin dengan uang 100.000 untuk kakek tadi bisa membeli hal yang lebih bermanfaat, seperti beras dan kebutuhan lainnya. Dahlah.